Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'dahu. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsiran amma ba'du. Ikhwani fid din wa akhwati fillah, hadirin wal hadirat, Bapak Ibu kaum muslimin dimanapun Anda berada, dan secara khusus kepada para pendengar radio online Palopo Mengaji dan juga media sunnah Bantaing. Walhamdulillah, di kesempatan petang hari ini kembali kita melanjutkan pelajaran dengan tema rambu-rambu bagi setiap penuntut ilmu yang kita ambil dari Kitabul Ilmi, sebuah kitab yang ditulis atau dikarang oleh Asy-Syaikh Al-Allamah Muhammad Ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih di adab yang ke-10 bagi setiap penuntut ilmu, yang juga sekaligus rambu bagi setiap penuntut ilmu. Apa itu? At-tamassuk bil kitab was sunnah. Seorang penuntut ilmu, dia wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Wajib berpegang teguh dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu artinya bagi setiap penuntut ilmu, acuan dan referensi rujukan utama dari ilmu syar'i yang ia pelajari adalah Al-Quran dan Sunnah, bukan referensi yang lainnya. Nah, dan yang mengherankan, kadang ada orang yang dianggap penuntut ilmu, tetapi ketika dia berdakwah, dia menyampaikan sesuatu, yang jadi acuan adalah cerita-cerita, kisah-kisah yang tidak jelas sumbernya dari mana. Hanya dia lihat di kisah itu bisa menjadi inspirasi. Nah, mengandung kebaikan. Kadang malah ada yang dibuat-buat. Ucapkan subhanallah sekian kali, alhamdulillah sekian kali. Setelah itu di bawahnya seperti kena prank, kamu telah berzikir. Nah, ini yang seperti ini, sebenarnya seorang penuntut ilmu mungkin niatnya bagus, tetapi dia mengkhususkan sesuatu dengan zikir pada momen tertentu, dengan jumlah tertentu, itu butuh dalil. Nah, kisah-kisah yang banyak beredar di dua dunia nyata dan dunia maya, itu tidak boleh sembarangan kita jadikan sebagai referensi. Nah, apalagi kalau kisah-kisah tersebut adalah kisah yang hoax, tidak benar, walaupun kontennya bagus, walaupun kontennya menginspirasi dan seterusnya. Tetapi seorang dalam belajar, dalam menyampaikan, bahkan dalam mengamalkan ilmunya, dia butuh rujukan yang valid, rujukan yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan, dan itu hanya dari Al-Quran was Sunnah. Adapun selain daripada Al-Quran dan As-Sunnah, paling jauh kita hanya bisa masukkan sebagai syawahid atau mutaba'ah, pengikut, itu saja. Itu pun kalau memang kisahnya benar, apa yang disebutkan benar, bukan hoax. Tapi yang pokok adalah Alkitab was Sunnah. Dia mesti berpegang teguh dengan hal tersebut. Kemudian kata beliau rahimahullahu ta'ala, lidha yajibu ala talibil ilmi ar-ruju' ila kitabillahi wa sunnati rasulih wa yasta'ina bi kalamin ulama. Oleh sebab itu, wajib atas penuntut ilmu untuk merujuk. Dia wajib untuk merujuk, untuk kembali
kepada Al-Quran dan sunnah Rasulnya sallallahu alaihi wasallam yang sahih, ya. Dan dia berusaha memahami Al-Quran dan As-Sunnah tersebut dengan bantuan penjelasan para ulama, ya. Dengan bantuan penjelasan para ulama, bukan dengan memahami sendiri. Bukan dengan memahami sendiri. Dapat ayat, oh maksudnya seperti ini. Dapat hadits, maksudnya seperti ini. Tanpa ada penjelasan dari para ulama. Ini, ya, hendaknya mesti diperhatikan oleh setiap penuntut ilmu. Waruju' ila kitabillahi yakunu bihifzihi wa tadabburihi wal amalu ala ma ja'a bihi. Dan kembali atau merujuk kepada Al-Quran itu dengan cara menghafalkannya, mentadabburi Al-Quran, dan beramal dengan apa yang terdapat dalam Al-Quran. Ini namanya merujuk, ya. Nah, ini namanya merujuk kepada Al-Quran. Dia hafalkan, dia kemudian mentadabburi, ya, yakni memahami makna dan kandungannya, kemudian mengamalkan apa yang menjadi, ya, konsekuensi dari ayat yang disebutkan. Kenapa? Lianna Allah yaqul, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Shad ayat ke-29. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab. Kitabun, ya, kitab ini Al-Quran. Anzalnahu ilaika, kami turunkan kepadamu, ya, ilaika, mukhatab. Siapa mukhatabnya di situ? Rasulullah, ya. Nah, diturunkan kepadamu, ya. Mubarakun, penuh dengan keberkahan, ya. Sudah pernah kita terangkan kenapa sampai dikatakan kitab ini mubarakah, ya. Dan semua yang berkaitan dengan ini adalah mubarakah. Al-Quran kitabun mubarak, ya. Diturunkan dari Allah kepada Rasul yang terbaik melalui perantaraan malaikat yang terbaik di malam yang terbaik, malam Lailatul Qadar, di bulan yang terbaik, di bulan Ramadan, ya. Nah, liyadabbaru, supaya kalian mentadabburi ayatihi, ayat-ayatnya, waliyatadzakkara ulul albab, dan orang-orang yang al-albab, ya, yang memiliki akal pikiran yang baik, itu mendapatkan peringatan. Nah, kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, liyadabbaru ayatihi, yaitu untuk mentadabburi ayat-ayatnya, wa tadabburil ayati yusilu ila fahmil ma'na. Mentadabburi ayat-ayatnya itu akan mengantarkan kepada memahami makna dan isi Al-Quran. وَلِيَتَذَكَّرَ ulul albab, ay وَالتَّذَكُّرُ huwa al-'amalu bihadzal Qur'an, ya. Dan mendapatkan pelajaran bagi mereka yang berakal, ya. Bagaimana mereka bisa mendapatkan pelajaran? Ketika diamalkan ini isi Al-Quran. Nah, ketika diamalkan ini isi Al-Quran. Nadala hadzal Qur'ana lihadhil hikmati. Al-Quran diturunkan dengan hikmah ini. Apa itu? Supaya kita tadabburi. Nah, supaya kita mentadabburi ayat-ayatnya. Wa idza kana nazala lidzalik falnarji' ila al-kitabi linatadabbaru wa lina'lama ma'anihi thumma nutabbiqu ma jaa'a bihi. Wallahi inna fihi sa'adatad dunya wal akhirah. Kalau memang itu hikmah diturunkannya Al-Quran, ya, maka hendaknya kita kembali kepada Al-Quran, mentadabburi dan mengetahui, mempelajari makna dan kandungannya. Setelah itu diterapkan,
Ya, kalau memang itu hikmah dari mempelajari Al-Qur'an. Untuk apa? Untuk ditadabburi. Ya. Bukanlah hikmah Al-Qur'an itu semata-mata kita meluruskan bacaan, ya. Semata-mata baik makhraj dan sifatnya, tidak. Ini semua wasilah. Ini semua sarana. Ya. Dan mualanya nanti adalah bagaimana dari situ kita mendapatkan pemahaman, pengetahuan akan makna. Nah, jangan itu dijadikan tujuan. Ya. Nah, banyak yang menjadikan itu tujuan. Akhirnya apa? Iya, mereka ya hanya kerjanya seperti yang ada saya lihat di YouTube. Iya, hanya mendendangkan Al-Quran kiri kanan. Iya. Nah, itu saja kerjanya. Iya, dengan berbagai jenis lagu A, lagu B, lagu C, lagu D sampai lagu Z. Iya. Dan orang hanya terpesona dengan keindahan suara. Sampai ditempuh berbagai macam cara supaya suaranya itu dikasih bagus, dikasih indah, dikasih melengking. Iya. Nah, yang apa namanya? Itu semua bukan mentadabburi Al-Quran. Iya. Nah, dan kalau mereka ditanya makna dari suatu ayat, ya, kalau tidak ngalor ngidul, ngidul ngalor. Padahal tujuan Al-Quran supaya dipahami maknanya. Nah, makanya jauh lebih baik, ya, kalau ketika kita belajar Al-Quran, ya, tidak terlalu banyak, tapi yang kita baca, kita pahami maknanya. Dengan memahami makna, bisa kita amalkan. Anda tidak paham maknanya, bagaimana bisa Anda amalkan? Ya. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan di dalam Al-Qur'an solusi kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Yaqulullahu taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman ini dalam surat Thaha ayat 123 dan 124. Faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Siapa saja yang mengikuti hudaya, petunjukku, kata Allah, maka tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Nah, ini garansi ya. Siapa saja yang mengikuti petunjuk Allah tidak akan tersesat dan tidak akan sengsara. Wa man a'rada an dzikri, sebaliknya siapa saja yang berpaling dari az-dzikri, peringatanku, Al-Qur'an, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka bagi dia itu ma'isyah, kehidupan, dhanka, kehidupan yang sempit, wa nahsyuruhu, iya, itu tadi di dunia, kehidupan yang sempit, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, pada hari kiamat nanti dia akan dikumpulkan, ya, dalam keadaan a'ma, buta. Nah, ini balasan ya, di dunia dan di akhirat bagi yang berpaling dari Al-Quran. Di dunia, ma'isyatan dhanka, kehidupannya sempit. Dan kehidupan yang sempit di sini maknanya luas. Ya, paling sempit, dan itulah penderitaan yang luar biasa, adalah kesempitan hati. Ya, kesempitan hati. Sumber kebahagiaan, ketenangan, kesejahteraan itu adalah ketika hati itu lapang, ketika hati itu tenang, ketika hati merasa cukup. Nah, tanpa itu semua, maka apapun dari keduniaan yang Anda miliki, sebanyak apapun dan bagaimanapun berlimpahnya, itu tidak mendatangkan manfaat. Sebab hatinya sempit. Ya. Hatinya tidak pernah merasa cukup. Hatinya dilanda dengan kegalauan. Nah, kalau ingin sekedar contoh, ya, mungkin ada orang yang dari sisi keduniaan luar biasa, harta luar biasa, ya, pangkat, jabatan, mungkin keduniaan luar biasa, ya, dia sudah miliki semua, tapi hatinya tidak pernah tenang. Kenapa? Setiap malam dia galau, ya, dia hanya berteman dengan bantal guling, tidak ada yang lainnya. Tidak pernah merasa tenang hidupnya. Bagaimana bisa ada yang kurang? Ya, ada yang kurang. Ya, dari kehidupannya.
Walaupun semua nikmat dunia dikumpulkan kepada dia, tapi kalau ada satu yang membuat hatinya tidak tenang, bagaimana dia bisa bahagia? Ya, maka tidak ada manfaatnya yang dia miliki itu seluruhnya. Ya, makanya biasa kita lihat ada yang seperti itu, ya, hartanya banyak tapi kemana-mana. Ada yang dihabiskan di kafe, ada yang dihabiskan di tempat-tempat maksiat, karena ingin meraih itu ketenangan hati, ingin meraih kenyamanan hati. Iya, ternyata didapatkan kenyamanan yang semu. Pulang dari sana tambah galau. Iya. Nah, makanya hati yang pokok. Iya. Nah, kesempitan hidupnya mulai daripada kesempitan hati. Kapan hati Anda sempit, maka nikmat apapun di dunia ini tidak akan Anda rasakan dengan baik. Itu di dunia, di akhirat dia buta. Dia buta. Nah, kalau kelanjutan ayat yang saya ingat, itu dia protes di hadapan Allah. Ya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa laqad kuntu basira. Ya, wahai Tuhanku, kenapa saya dikumpulkan dalam keadaan buta padahal di dunia saya melihat? Ya, maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di ayat yang selanjutnya, kadzalika atatka ayatuna fanasitaha fakadzalika al-yawma tunsa. Demikianlah ketika di dunia datang ayat-ayat kami, datang Al-Quran, tapi kau lupakan. Maka pada hari ini pun kau dilupakan. Nah, pada hari ini pun kau dilupakan di dunia dan di akhirat. Makanya wajar kalau Syekh menyebutkan, iya, kunci kebahagiaan di dunia dan di akhirat itu pada Al-Quran. Nah, walihada, oleh sebab itulah, la tajidu ahadan an'ama balan wala ashrah sadran wala ashaddu tuma'ninatan fi qalbihi minal mu'mini abada. Ya, oleh sebab itu tidak akan kita temui ada satupun dari kalangan manusia, ya, yang pikirannya begitu nikmat, begitu tenang, ya, kemudian dadanya begitu lapang, kehidupan hatinya begitu tenang, dibandingkan itu seorang mukmin. Hanya seorang mukmin yang seperti itu. Ya. Iya, yang pikirannya senantiasa baik, dadanya senantiasa lapang, ya, tidak pernah ada yang mengganjal, kemudian hatinya senantiasa tenang. Ini hanya untuk orang yang beriman saja. Nah, hatta wa in kana fakiran, walaupun dari sisi keduniaan dia fakir. Ya. Dia miskin. Fal mu'minu asyaddun nasi insyirahan wa asyaddun nasi itmi'nanan wa awsa'un nasi sadran. Ya. Nah, maka seorang hamba yang beriman itu adalah manusia yang paling lapang dadanya. Ya. Paling tenang hatinya. Ya. Dan paling luas, ya, ketenangannya. Waqra'u in syi'tum qaulullah ta'ala. Maka di sini beliau katakan, kalau kalian mau silahkan baca firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 97. Ya. Man 'amila salihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Man 'amila salihan, siapa saja yang beramal soleh. Ya, ini ayatnya umum. Man syarat. Ya, siapa saja yang melakukan amalan soleh. Kemudian diberikan lagi, disebutkan lagi, ya, pengkhususan. Apa? Disebutkan lagi jenisnya. Min zakarin aw unsa. Apakah dia laki atau perempuan? Wa huwa mu'min, dan dia dalam kondisi beriman, maka falanuhyiyannahu, ya, pasti akan dikaruniakan kepadanya hayatan thayyibatan, kehidupan yang baik. Ya. Wala najziyannahum, dan pasti akan diberikan balasan untuk mereka, ajrahum, balasan mereka, ya, ganjaran mereka, bi ahsani ma kanu ya'malun,
dengan balasan yang terbaik. Lebih baik daripada apa yang sudah mereka lakukan. Ini ayat disebutkan sebagai rumus untuk kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Disebutkan apa di sini? Amalan soleh yang berlandaskan keimanan. Ya, menunjukkan keimanan dan amalan soleh tidak bisa dipisahkan. Ya. Amalan soleh tanpa keimanan tidak diterima. Ya. Keimanan saja tanpa amalan soleh dia pendusta. Sebab amalan soleh bukti daripada keimanan. Apa balasan untuk dia di dunia? Hayatan thayyibah. Ini penafsiran para ulama bermacam-macam ini ketika hayatan thayyibah. Ketika disebutkan tentang hayatan thayyibah, itu macam-macam penafsiran para ulama. Ya. Dengan beragam ungkapan, ya, ada yang menyebutkan istri yang soleha, ada yang menyebutkan kendaraan yang baik, ada yang menyebutkan rumah tinggal yang lapang, ya, tetangga yang nyaman dan seterusnya. Yang jelas seluruhnya mengacu kepada apa? Semuanya itu kehidupan yang baik. Nah, semuanya itu kehidupan yang baik. Ini di dunia. Dan di akhirat, ya, amalan soleh yang dia lakukan itu diberikan ganjaran lebih baik, lebih banyak dibandingkan amalannya itu sendiri. Ini dimaklumi ya. Sebab amalan soleh itu dilipat gandakan dari satu amalan soleh lipat gandakan menjadi 10, lipat gandakan menjadi 700 sampai kepada kelipatan yang hanya Allah yang tahu. Iya. Itu tergantung keikhlasan dan kesulitan yang kita hadapi ketika melakukan amalan soleh itu. Semakin tinggi keikhlasan, maka semakin besar pahalanya. Semakin sulit kita melakukan tapi tetap kita bisa melaksanakan, semakin berat cobaan yang kita mesti hadapi, semakin besar pahalanya. Ya, nah, makanya tidak usah cemburu dengan kawan-kawan kita, teman-teman kita yang kadang untuk melakukan suatu amalan enak sekali dia tinggal melangkah, 2 langkah sudah masjid lagi. Adapun Anda mesti berjalan setengah kilo, ya, sambil bermimpi dan berangan-angan mudah-mudahan saya bisa beli rumah dekat masjid. Tidak usah galau. Ya, semua keletihan Anda dihitung pahala. Ya, dibandingkan dia yang mungkin hanya 1 langkah 2 langkah ke masjid, jauh lebih besar pahala Anda. Ya. Nah, inna idhamil jaza ma idhamil bala. Kata Nabi, besarnya pahala itu berbanding lurus dengan besarnya cobaan dan ujian yang mesti kita hadapi. Ya, makanya tapi jangan juga cari-cari. Ya, rumahnya dekat masjid, kemudian dia muter-muter keliling kampung sampai capek sendiri. Tidak begitu maksudnya. Ya. Nah. Kemudian kata beliau rahimahullahu taala, "Ma hiyal hayatut thayyibah?" Yang mana itu kehidupan yang baik? Ya. Jawabannya kata beliau, "Al-hayatut thayyibatu hiya insyirahus sadri wa tuma'ninatul qalbi. Hatta walau kana al-insanu fi ashaddi bu'sin fa innahu mutmainnul qalbi munsyarihus sadr." Kehidupan yang baik itu di sini beliau tidak sebutkan masalah keduniaan. Sama sekali tidak. Beliau sebutkan kehidupan yang baik itu adalah insyirahus sadri. Ketika hati itu selalu tenang, selalu lapang. Ya. Kemudian hati itu tidak pernah merasakan kegelisahan. Ya. Nah, tidak pernah galau. Ya. Nah. Walau kana al-insanu, walaupun seseorang itu fi ashaddi mu'sin, dia berada pada kondisi yang sebenarnya itu kondisi yang sangat sulit bagi dia. Nah, fa innahu mutmainnul qalbi munsyarihus sadr. Dia tetap hatinya tetap lapang, tenang, tidak gelisah ya dalam kehidupannya. Nah, di masa pandemi sekarang ini banyak yang galau. Ya,
Wajar. Tabiat manusia. Takut lapar, takut tidak makan, dan seterusnya, itu wajar saja. Sebagai tabiat. Nah, tapi orang yang beriman, yang betul-betul bagus sih keimanannya, dan itu landasi dengan ilmu, dia berkeyakinan bahwa selama dia hidup, pasti ada rezekinya. Ya, sebab Nabi pernah sebutkan, ya, bahwasanya Allah tidak wafatkan seseorang kecuali sempurna rezekinya dia. Ya. Kalau sudah sempurna rezeki ini sudah ditetapkan ketika usia kita 4 bulan dalam perut ibu masing-masing. Ya, ditiupkan ruh, kan dituliskan 4 ketetapan. Ya. Salah satunya adalah rezekinya dia. Ini ketika usia 4 bulan dalam perut ibu kita. Kita belum lahir, masih 4 bulan. Sudah ditetapkan rezekinya. Nah, sampai dia wafat. Kalau memang jatah rezekinya di dunia sudah habis, meninggal itu. Nah, maka seorang mukmin yang punya keyakinan, selama saya masih hidup, itu artinya Allah masih memberikan jatah rezeki sama saya. Ya. Nah, dengan demikian hatinya tidak galau. Ya. Bagaimana dengan segala sesuatu yang serba sempit, serba sedikit, dan seterusnya? Dia berkeyakinan Allah yabsutur rizqa liman yasha wa yaqdir. Allah lapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Allah juga sempitkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Ada hikmah di balik itu. Ya, ada hikmah di balik itu. Dan buah daripada hal tersebut sebenarnya akan membuat dia lebih tenang. Sebab kenapa? Banyak rezekinya dia, banyak laporan pertanggungjawabannya nanti di hari kemudian. Ya. Adapun rezeki saya sedikit laporan pertanggungjawaban saya. Makanya kalau ada orang miskin dan orang kaya, ya, yang sama-sama diputuskan masuk surga, siapa dalam masuk surga? Orang miskin. Kalau sama-sama masuk surga. Kenapa? Ya, apa Pak? Dia mau bertanggung jawab masalah apa? Dia tidak punya harta. Adapun orang kaya, ya, setiap sen dihitung dari mana ke mana. Ya. Makanya kalau ada miskin, tenang hati. Alhamdulillah, hisapnya lebih sedikit. Ya, hisapnya lebih sedikit dibandingkan orang yang kaya. Aduh, susahnya itu sebab dari mana? Setelah itu kita mau belanjakan juga ditanya mau kemana? Itu beratnya. Iya. Kalau orang punya pikiran seperti itu, tidak akan galau. Ngapain? Tidak akan terpesona. Masya Allah, dia sudah beli pesawat. Saya masih cicil motor. Tidak usah galau. Ya. Itu pesawat itu berapa M? Oh, dibuatkan nanti LPG-nya bisa tidak? Dia bertanggung jawabkan. Ya. Nah, tidak usah galau. Ya. Nah, ya, istrinya sudah 4. Saya 1 aja nggak ada. Itu ada pertanggungjawabannya jamaah sekalian. Iya kan? Iya. Saya saja enggak, alhamdulillah belum ada istri. Pertanggungjawaban saya masih kurang. Di 4, iya, cukup banyak hadits yang menerangkan bagi suami yang tidak adil, tidak memenuhi haknya istrinya, tidak melaksanakan kewajibannya kepada istrinya. Oh, ancamannya dahsyat. Ya. Maka jangan terpesona kalau ya lihat, sudah 2, diprovokasi sudah 3, diprovokasi sudah 4. Tenang saja, hadapi dengan senyum. Ya. Ya. Sampaikan kepadanya, pertanggungjawaban lebih banyak daripada saya. Ya. Tapi jangan itu dijadikan alasan tidak menikah. Ya, saya tidak mau bertanggung jawab dah. Jangan. Nah, intinya jemaah sekalian, seorang hamba yang mukmin, ya, itu subhanallah, hatinya akan tenang. Kenapa? Segala sesuatu yang ada dalam kehidupan seorang hamba itu cuma 2 dalam kehidupannya. Dalam kamusnya cuma ada 2. Dan ini disebutkan oleh Syekh di sini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khairun, wa laysa dzaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu dharra sabar, fa kana khairan lah. Wa in asabathu sarra syakar, fakana khairallah." Kata Nabi, itu kehidupan seorang hamba yang beriman sungguh mengagumkan. Ya, sungguh menakjubkan. Kenapa?
Sebab semua urusannya, semuanya itu adalah kebaikan. Semua urusannya di dalam kehidupan ini seluruhnya adalah kebaikan. Dan itu tidak akan kita dapati, tidak akan kita temukan kecuali dari hamba Allah yang beriman. Artinya cuma hamba Allah yang beriman yang seperti itu. Kenapa? In asabathu dharra sabar. Hamba Allah yang beriman itu ketika ditimpa dengan kemalangan, timpa dengan hal yang tidak menyenangkan, apa yang dilakukan? Sabar dia. Ya, dia hadapi dengan kesabaran. Bukan mengeluh. Ya. Saya pernah terangkan, kesabaran itu ada pada 3. Ya. Menjaga lisan, menjaga hati, dan menjaga anggota tubuh. Tahan lisanmu dari mengeluh, berkeluh kesah. Tahan hatimu dari mendongkol, kesal, apalagi dendam. Dan tahan anggota tubuhmu untuk melampiaskan. Itu baru sabar namanya. Kalau cuman anggota tubuh ditahan, ya, mulut juga ditahan, tapi hati, awas memang kok, sudah Ramadan. Ini tidak sabar namanya. Ya. Nah, ya. Dia tidak mau memukul, tidak mau apa. Ya. Lisannya juga ditahan. Tapi hatinya luar biasa. Ya. Bikin planning hatinya. Ya. Pulang nanti. Lewat mana dia? Masya Allah. Tidak sabar namanya. Sabar itu 3. Ya. Nah, salah satunya hilang, tidak sabar Anda. Itu berat, itu sulit. Bukan perkara enteng. Makanya pahalanya bukan sepeda. Pahalanya tanpa batas. Hanya satu yang bisa saing itu pahala kesabaran. Puasa. Itu saja. Amalan yang lain tidak ada yang bisa saingi. Iya. Iya. Hanya satu saja. Amalan puasa yang bisa saingi itu kesabaran. Iya. Makanya puasa juga disebut dengan puasa juga disebut dengan ibadah kesabaran. Kita mesti sabar tidak makan, tidak minum. Kita mesti sabar tundukkan pandangan dari maksiat dan seterusnya. Mulai terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Sabar. Ya. Nah, fakana khairan lahu, dan kata Nabi itu yang terbaik untuk dia. Wa in asabathu sarra syakar. Nah, sebaliknya, kalau dia mendapatkan hal yang menyenangkan, dapat nikmat, dapat kiriman apa saja, ya, kiriman parcel, kiriman makanan, kiriman transferan duit, transferan pulsa, bersyukur dia, ya, bersyukur. Nah, dan tidak berlebih-lebihan. Ya, bersyukurnya gimana? Dia tidak, masya Allah, pokoknya gimana lah kalau orang gembira kan? Ya, ada mungkin salto-salto apa segala macam. Ya, dan syukur juga pada 3 hal, sama dengan kesabaran tadi. Syukur itu dengan lisan, dengan hati, dan dengan anggota tubuh. Ya, sama dengan kesabaran. Dengan lisan, ini paling gampang. Biasanya kalau syukur dengan lisannya dengan apa? Alhamdulillah. Ya kan begitu, paling gampang ini. Alhamdulillah. Ya, dapat lagi parcel. Ya, mudah-mudahan besok dapat lagi. Masya Allah. Hati. Ya, kesyukuran dengan hati gimana? Ini semua dari Allah. Ya, kok bisa dari Allah? Yang menggerakkan hati si fulan siapa? Allah, bukan siapa-siapa. Ya. Anda dapat ini, dapat itu, dapat itu. Iya. Yang menggerakkan hatinya dia itu siapa? Allah. Makanya wajib kita yakini semua yang kita dapatkan dari nikmat dan karunia itu hanya datang dari Allah tanpa kecuali. Allah tegaskan itu dalam Al-Quran. Ya, wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Dan nikmat apa saja yang kalian dapatkan itu semua dari Allah, tidak ada yang lain. Nah. Wah, saya kan tiap bulan dapat gaji, masa itu dari Allah juga. Ya, taib. Itu memang dari Allah. Coba bayangkan, kalau Allah menggerakkan hatinya itu bendahara untuk menyeleweng. Kau dapat gaji? Hah? Kau dapat gaji? Mana bisa dapat? Ya. Nah, atau gajimu dibayar tunai. Ya.
Bendahara pergi ambil uang di BPD, pulang dirampok, tertunda lagi gajimu. Ya. Nah, belum lagi itu selesai, tiba-tiba pandemi COVID-19 datang. Dipotong kiri kanan untuk membeli ADP, APD, apakah? Ya, PSBB dan seterusnya. Allah yang gerakkan itu semua, jemaah sekalian. Ya, yang kadang kita tidak sadar itu. Ya. Makanya kadang saya tekankan, apa susahnya Allah menggerakkan hati manusia untuk memberi sesuatu kepada? Tidak ada susahnya. Kau cukup mendekati yang memegang hati Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengandalkan saya ini kan bisa lobby, bisa telepon-teleponan, bisa. Jangan jemaah sekalian. Walaupun itu boleh secara ikhtiar, tapi yang menggerakkan hatinya si fulan bin fulan itu hanya Allah. Ya. Nah, maka mengeluh hanya kepada Allah. Ya, itu syukur dengan hati. Kita yakini semua yang datang dari Allah. Dan anggota badan. Bagaimana anggota badan? Iya, kita mensyukuri dengan memanfaatkan semua yang kita miliki ini di jalan yang Allah cintai dan ridhoi. Tangan kita pakai untuk melakukan ibadah, anggota tubuh yang lain jangan dipakai untuk bermaksiat. Itu tidak syukur namanya. Ya. Ini tidak bisa lepas tiga ini. Ya. Dengan lisan, dengan hati dan anggota badan. Salah satunya tidak syukur namanya. Ya. Makanya wajar kalau nikmat tidak bertambah. Kenapa? Masih ada poin-poin kesyukuran yang belum kita realisasikan. Ya. Nah ini kehidupan seorang mukmin cuma dua. Rumusnya dapat susah, sedikit, sedang, banyak, dia bersabar. Ya. Kemudian dapat kesenangan sedikit, sedang atau banyak, dia senantiasa bersyukur, tidak lupa diri. Itu saja. Tidak ada yang lain. Ya. Nah, sebaliknya, al-kafiru idza asabathu ad-dharra hal yasbir? Kata beliau rahimahullah, adapun orang kafir, ya, apabila dia ditimpa dengan kemalangan, ditimpa dengan kesusahan, apakah dia bersabar? Fal jawab, la. Tidak. Kata beliau, bal yuhzin wa tudayyiqu alaihi dunya wa rubbama intahara wa qatala nafsah. Tidak, kata beliau, kalau orang kafir, orang yang tidak beriman kepada Allah, ya, ditimpa dengan kemalangan, ditimpa dengan kesusahan, apakah dia bisa bersabar? Tidak, pasti dia akan bersedih. Ya, dia merasa bahwa dunia ini begitu sempit bagi dia. Bahkan terkadang ada yang bunuh diri. Ya, terkadang ada yang bunuh diri. Banyak kan kita lihat seperti itu. Saya lihat pemberitaan banyak. Ya. Apalagi mereka yang sudah terkenal kayak artis. Ada pernah saya baca artis apanya itu artis Korea terjun dari lantai berapa itu. Ya. Hanya karena tidak laku satu episode apakah? Ya. Habis ini seolah-olah tidak ada menunya. Ya. Itu beda seorang mukmin. Ya. Seorang mukmin subhanallah ditimpa kemalangan, dia sabar. Ya. Kalau saya bersabar, saya dapat pahala. Ya. Nah, itu yang ada dalam kamusnya dia. Orang kafir enggak. Sama mereka kafir. Nah, walakinnal mu'minu yasbiru wa yajid ladzata as-sabri insyirahan wa tuma'ninatan. Tapi seorang hamba beriman, seorang hamba yang beriman itu akan bersabar dan dia akan mendapatkan kelezatan kesabaran, ya, berupa tenang dan lapangnya hatinya. Walidzalika takunu hayatahu thayyibatan. Oleh sebab itu, makanya kehidupannya menjadi baik. Ya, wa bidzalika yakunu qauluhu ta'ala falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Ya, dengan itulah sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman akan diberikan kepadanya kehidupan yang baik, ya, hayatan thayyibatan, hayatun thayyibatun fi qalbihi wa nafsihi, kehidupan yang baik pada hati dan dirinya. Nah,
Belum masuk waktu ya. Di sini beliau menyebutkan ba'd al-muwarrikhin alladzina takallamu an hayatil Hafidz Ibnu Hajar Ibnu Hajar rahimahullahu taala. Di sini beliau disebutkan kisah, ya. Iya, beliau katakan sebahagian ahli sejarah ketika menyebutkan biografi, ya, menyebutkan tentang kehidupan Al-Hafidz Ibnu Hajar. Ini Ibnu Hajar. Ini maksud dengan Ibnu Hajar di sini, ini adalah Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ya, sebab di sana ada Ibnu Hajar Al-Haythami. Ya, ini Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau nama aslinya Ahmad bin Ali. Ya, Ahmad bin Ali. Naam. Laqabnya beliau kalau tidak salah Syihabuddin. Kunyahnya beliau Abul Fadl. Meninggal pada tahun 852 Hijriah. Ya. Beliau secara fikih Syafi'i. Ya, dan beliau adalah ahli hadis. Beliau yang mensyarah Sahihul Bukhari. Naam, ya. Sudah catat semua? Ya, kunyahnya Abul Fadl. Kalau tidak salah laqabnya adalah Syihabuddin. Ya, nama aslinya adalah Ahmad. Ahmad sih namanya. Ya, Ahmad bin Ali bin Muhammad bin Ali Al-Kinani. Ya, Al-Asqalani. Dikenal dengan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Nah, wafat pada tahun 852 Hijriah. Ya. Nah, Allah muliakan beliau dengan keilmuan. Ya. Wa kana qudatu Misr fi ahdihi. Kata Utsaimin, ya. Ini Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau salah satu hakim. Ya, salah satu hakim di Mesir di masanya beliau. Wa kana idza jaa ila makani amalihi ya'ti bi arabatin tajriha al-khuyulu awil bighal fi mawkibin. Ya. Beliau katakan, ini dulu Ibnu Hajar rahimahullahu taala kan seorang hakim qadhi. Kalau beliau hendak pergi ke kantornya. Namanya qadhi, hakim kan punya kantor. Ya. Ketika beliau mau ke kantornya itu, beliau itu biasanya naik arabah, semacam kereta, kayak delman begitu. Ya, kalau zaman itu kan sudah luar biasa itu. Ya, naik kereta yang biasanya itu yang menarik kereta ini kalau bukan khuyul bighal. Khuyul kuda. Ya, atau bighal. Ya. Nah. Fi mawkibin. Jadi sehingga kayak semacam kendaraan delman atau kayak ini kayak berkonvoi sebab ada pengawalan. Ya. Nah. Famarra zata yawmin birajulin Yahudi fi Misri Zayyat. Ya, ay yabi'uz zait. Suatu hari beliau kan menuju ke kantornya pakai itu. Ya. Nah, beliau melewati seorang Yahudi. Ya. Beliau melewati seorang Yahudi. Yahudi ini ternyata adalah Zayyat. Zayyat ini adalah penjual zait, minyak zaitun. Ya. Nah, wa'adatu yakunu zayyat, ya, wasakhus thiyab. Biasanya kalau penjual minyak itu pasti pakainya kotor, ya kan? Pakainya pasti kotor, penjual minyak. Nah, maka faja'al yahudiyu fa'awqafa al-mawqib. Iya. Ketika dia lewati seorang Yahudi yang penjual minyak zaitun itu, iya, tiba-tiba ini Yahudi ini yang penjual minyak zait tadi memberhentikan itu kendaraan konvoi kendaraannya Ibnu Hajar. Ya. Wa qala, lalu dia katakan lil Hafidz Ibnu Hajar, kepada Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, inna nabiyakum yaqul ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Ya. Wa anta qadi qudatu misrin wa anta fi hadzal mawqib wa fi hadzal na'im wa ana ya'ni nafsihi al-yahudi fi hadzal adab wasyaqa. Dia protes, ya, kepada Imam Ibnu Hajar. Apa katanya? Iya. Dia katakan kepada Imam Ibnu Hajar, iya, sungguhnya nabi kamu itu kan bersabda, dunia ini adalah penjara bagi orang yang beriman. Ya. Dunia ini penjara bagi orang beriman dan surga bagi orang kafir. Sementara ente
Kalau bahasa gini ya. Sementara ente ini kan qadhi, hakim. Ya. Nah, salah satu hakim di Mesir. Masya Allah, Anda punya kendaraan luar biasa. Anda punya kenikmatan luar biasa. Dibandingkan dengan saya sendiri, kesusahan dan kesulitan. Ya. Nah, lalu apa jawaban Imam Al-Hafidh Ibnu Hajar? Beliau katakan, qala Al-Hafidh Ibnu Hajar, ya, rahimahullahu taala, ana fihi min at-tarfi wan na'imi yu'tabar bin nisbati ila an-na'imil jannah sijnan. Kata beliau, saya dengan yang saya dapatkan ini berupa kenikmatan, berupa kesejahteraan, ya. Nah, kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga nanti, ini masih terhitung sijen, masih terhitung sebagai penjara. Ya, artinya ini yang saya dapatkan tidak ada apa-apanya dibandingkan yang saya mau dapatkan di surga. Ya. Nah, padahal namanya pejabat, kan ada kendaraan dinas, apa segala macam, ya. Nah, itu diprotes sama si Yahudi tadi. Maka beliau katakan, saya dengan apa yang saya dapatkan dari fasilitas ini, kalau dibandingkan dengan kenikmatan surga, ini masih sijen, ini masih dianggap kayak penjara, belum bebas. Ya. Wa amma anta, adapun kamu, bin nisbati lisyaqa alladhi anta fihi yu'tabar bin nisbati li adabin nar jannah. Adapun kamu yang sekarang kamu kesulitan, kemana-mana jual minyak, mesti kotor baju dan segala macam, jalan kaki segala macam, itu kalau mau dibandingkan dengan azab neraka, yang kamu rasakan ini masih surga. Yang kamu rasakan ini masih surga. Ya. Dibandingkan nanti di neraka. Maksudnya kesusahan dan kesulitanmu ini, iya, itu tidak ada apa-apanya dibandingkan azab yang menanti kamu nanti di akhirat. Ya. Artinya masih di surga namanya ini. Kalau bagi dia kan kesulitan, kemana-mana kotor pakaian, jalan kaki, tidak seperti Ibnu Hajar, pakai kereta kuda dan seterusnya. Ya, nah, akhirnya apa yang terjadi jemaah sekalian? Faqala al-yahudiyyu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah wa aslama. Dia bersyahadat. Ya, masuk ke dalam Islam. Ya, fal mu'minu fi khairin mahma kana huwa alladhi ribhul dunya wal akhirah. Maka seorang mukmin itu selalu dalam kebaikan bagaimanapun keadaan dan kondisinya. Dia senantiasa mendapatkan keuntungan duniawi dan di akhirat. Wal kafir, adapun orang kafir, fi syarrin wa huwa alladhi khasara dunya fil akhirah. Bagaimanapun keadaan dan kondisinya, iya, tetap berada di atas kejelekan dan keburukan, dia rugi di dunia, rugi di akhirat. Kayak yang Hudi tadi, sudah kesusahan di dunia, tambah susah nanti di akhirat. Ya, nah, adapun orang mukmin, ya, walaupun pada sebagian orang dalam pandangan orang lain itu kesulitan dan kesusahan, ya, tapi itu berakhir seiring dengan wafatnya dia, meninggalnya dia. Tidak ada istilahnya orang miskin di dunia berlanjut kemiskinannya di akhirat. Ya, kecuali kalau dia tidak beriman. Ya. Nah, makanya tidak usah galau. Ya. Perbaiki saja supaya kita bisa masuk surga. Nah, kemudian beliau sebutkan tentang sisi pendalilannya dari ayat surah Al-Asr ayat 1 dan 3. Wal 'asr innal insana lafi khusr, dan demi waktu asar, demi waktu, demi masa, sungguhnya manusia semuanya dalam kerugian. Ya. Kemudian illal ladzina amanu, diberikan takhsis, pengecualian, ya. Ayat ini innal insan semua manusia tanpa kecuali, lafi khusr, semuanya pasti dalam kerugian. Lalu diberikan pengkhususan, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang beriman, wa amilus shalihat, ya, beramal saleh, wa tawasaw bil haqq, ya, saling berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan bis sabar, dan kesabaran. Iya. Nah, sekiranya nih jemaah sekalian, ya, ternyata ada sampai masih ada 2 lembar, ya. Lumayan banyak ini terkait dengan adab-adab seorang penuntut ilmu, ya. Dan saya sengaja bacakan semuanya, ya, supaya kita bisa mengambil istifadah dari apa yang beliau tuliskan di sini. Nah, insyaallah taala
Sampai di sini pertemuan kita. Iya, dan kita akan lanjutkan di kesempatan berikutnya. Bismillah. Ada pertanyaan. Bertanya terkait rezeki sebagaimana hadits yang diterangkan. Seseorang tidak akan meninggal kecuali rezekinya telah tercukupi. Saya pernah berbincang kepada seseorang dan dia mengatakan, jangan makin terlalu berusaha banting tulang, mati-matian cari rezeki, nanti segera tercukupi rezeki kita, akan meninggal lebih cepat. Mohon pencerahan. Nah, ini namanya bermasa bodoh. Ya, bermasa bodoh. Tolong dipahami, memang rezeki itu sudah Allah tetapkan. Ya. Sudah Allah tetapkan bagi setiap manusia. Dan sudah kita sebutkan tadi ketika usia 4 bulan dalam perut ibu. Dan seseorang tidak akan meninggal kecuali Allah cukupkan rezekinya. Nah, dan kemudian rezeki itu ada yang dilapangkan, ada yang disempitkan. Ya. Nah, dan untuk mendapatkan rezeki ini, ya, apakah turun dari langit? Apakah turun dari langit itu rezeki? Tidak ada yang turun dari langit. Ya. Nah, itu didapatkan melalui perantaraan tangan-tangan manusia. Allah yang menggerakkan hati manusia itu. Ya, makanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala begitu marah. Ya, ketika beliau mendapati seorang yang mulai duhur, asar, maghrib, subuh di masjid terus. Pokoknya di masjid terus dia. Lalu ditanya sama beliau, kamu kok tidak pernah kemana-mana di masjid terus? Memang kau tidak punya keluarga untuk diberikan nafkah? Dia bilang, ada saudaraku yang kerja, dia yang kasih nafkah saya dan istriku. Apa kata beliau? Ya, saudaramu jauh lebih baik dibandingkan kamu. Ya, saudaramu jauh lebih baik dibandingkan kamu. Ya. Nah, ini tidak layak seseorang melakukan seperti itu. Dia mesti berusaha, ya, berikhtiar. Ya. Nah, untuk mencukupi kebutuhannya. Tetapi, ya, dengan keimanannya kepada takdir Allah, ya, dia mesti berkeyakinan bahwasanya apa yang telah dia usahakan itu tidak mesti sesuai dengan apa yang dia rencanakan. Ya, dia wajib berusaha, tapi tidak mesti berhasil. Ya, itu yang mesti dia pahami. Nah, dia berikhtiar, berusaha, jangan berpangku tangan, jangan bermalas-malasan. Iya. Sebab al-jazaa min jinsil amal. Balasan itu sebanding dengan apa yang Anda lakukan. Nah, tapi ketika dia sudah berusaha, ya, mengerahkan semua kemampuannya, jangan dia katakan bahwasanya mesti dapat seperti ini, kenapa tidak dapat seperti ini dan seterusnya. Iya, dia wajib berusaha tapi tidak mesti berhasil. Yang menentukan keberhasilan itu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, yang menentukan keberhasilan itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya. Makanya jangan bermalas-malasan. Ya. Apa yang bisa mendatangkan manfaat untuk Anda, laksanakan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ihris ala ma yanfa'uk." Ya. Bersungguh-sungguhlah kalian untuk mendapatkan, mencari apa yang mendatangkan manfaat untuk Anda. Bersungguh-sungguh. Ya, wasta'in billah, minta pertolongan kepada Allah. Ya, wa in asabaka syai' fala taqul law fa'altu kadza yakunu kadza wa kadza. Jangan dia bilang, ya, ketika tidak sesuai antara apa yang dia inginkan dengan sesuai harapan dengan yang terjadi, jangan dia bilang seandainya saya begini yang terjadi. Enggak. Ya, tidak akan ketukar itu rezeki jemaah sekalian. Ya, tidak akan ketukar. Ya, rezeki Anda, walaupun Anda dari pagi sampai malam begini, kalau memang Allah tetapkan begini, itulah yang Allah tetapkan bagi Anda. Kadang juga ada yang berusaha, tidak terlalu banyak usahanya, banyak rezekinya. Ya, itu yang Allah tentukan untuk dia, tidak akan ketukar. Nah, maka kita nasihatkan kepada orang yang seperti ini, ya, hendaknya dipahami hal tersebut. Ya. Bukan artinya dia mesti bermalas-malasan, berpangku tangan, apalagi dia punya tanggung jawab dan seterusnya. Tidak. Ya. Tapi hendaknya dia berusaha, berikhtiar, ya, sesuai dengan apa yang Allah berikan berupa kemampuan untuk dirinya. Nah, wallahu taala alam. Ya, ada pun pertanyaan yang lain mungkin saya jawab di
kesempatan yang lain. Ya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.